Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Jaminan 6A. Perkenalkan, nama saya Amatul Najla dengan NIM 1905113, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Baik, pada video saya kali ini, saya akan memaparkan materi tentang jaminan kebendaan. Yang pertama, jaminan kebendaan dibagi dari yang pertama ada gadai. Pengertian gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk lelang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya. Setelah barang tersebut digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan atau pasal KUH Perdata. Kemudian, hak-hak pemegang gadai. Hak untuk menahan barang gadai atau hak retenti, hak untuk mendapat pelunasan dari pendapatan penjualan barang yang digadaikan. Kemudian, hak untuk memperhitungkan biaya-biaya yang perlu guna mempertahankan barang gadai. Kemudian, hak untuk menagih hutang. Kemudian, hak untuk didahulukan menerima pembayaran hutangnya daripada berpiutang lainnya. Kemudian terjadinya gadai. Terjadinya gadai dimulai dengan perjanjian gadai, baik lisan maupun tertulis. Jika tertulis, maka akan adanya akta notaris atau akta bawah tangan. Kemudian, in basis tally, yaitu penyerahan barang yang digadaikan dari pemberi gadai kepada penerima gadai. Jadi, barang yang digadaikan itu harus dilepaskan dari kekuasaan pemberi gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kreditur dan debitur. Kemudian, sifat gadai. Perjanjian aksesoris, yang pertama ada perjanjian aksesorir, tidak dapat dibagi-bagi, kemudian mengikuti bendanya. Kemudian objek gadai, semua barang bergerak, baik bertubuh atau tidak bertubuh, seperti piutang atas nama, piutang, vessel, deposito, saham, dan lain sebagainya. Subjek gadai, pihak yang menerima gadai atau penerima gadai. Kemudian pihak yang memberikan jaminan gadai atau pemberi gadai. Kemudian pihak yang menerima gadai atau penerima gadai. Kemudian yang terakhir ada pihak ketiga. Kemudian eksekusi gadai. Pasal 1155 KUH Perdata menentukan apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruhnya menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atau syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. Kemudian pasal 1156 KUH Perdata menentukan bagaimanapun apabila si berhutang atau si pemberi gadai cedera janji, si berpiutang dapat menuntut atau minta di muka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya atau hakim atas tuntutan si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya dan seterusnya. Kemudian pinjam meminjam uang. Pengertian pinjam meminjam uang. Perjanjian pinjam meminjam uang menurut KUH Perdata pasal 1754 yang berbunyi, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Ketentuan pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, dia akan membayar kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian dasar hukum perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam uang menurut KUH Perdata pasal 1754 yang berbunyi, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Kemudian pasal 1763 KUH Perdata menyatakan bahwa
Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan. Kemudian pasal 1756 KUH Perdata mengenai pengembalian jumlah uang yang dipinjam harus mempertimbangkan kemunduran harga atau perubahan mengenai berlakunya mata uang. Kemudian fidusia. Pengertian fidusia. Dalam hukum Romawi, lembaga jaminan dikenal dengan nama fiducia cum creditor contracta atau artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor. Isi janji yang dibuat oleh debitor dengan kreditornya adalah bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditornya sebagai jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor bila mana utangnya sudah dibayar lunas. Hukum Romawi juga mengenal suatu lembaga titipan yang dikenal dengan nama fiducia cum amico contracta atau artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Lembaga fidusia ini sering digunakan dalam hal seorang pemilik benda harus mengadakan perjalanan ke luar kota dan sehubungan dengan ini menitipkan kepada temannya. Kepemilikan benda dimaksud dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut bila mana si pemilik benda sudah kembali dari perjalanannya. Kemudian pengalihan hak kepemilikan dalam hal jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaannya dengan janji bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia atau pemberi fidusia. Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia seperti tersebut di atas dilakukan dengan cara constitutum processorium atau Frank-Laring van Ouderskap. Artinya, pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa pemberi fidusia seterusnya akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan penerima jaminan fidusia atau penerima fidusia. Kemudian dasar hukum fidusia. Peraturan mengenai dasar hukum fidusia diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan penjelasan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Perjanjian hak tanggungan. Pengertian hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan ikutan atau asesorir terhadap perjanjian pokok. Dalam pelunasan hutang, kreditur merupakan kreditur preferens, yaitu kreditur yang mempunyai hak pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain karena kreditur tersebut mempunyai jaminan yang diberikan oleh debitur. Pembebanan atau pemberian hak tanggungan diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Hak tanggungan harus dibuktikan dengan sertifikat melalui pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHT. Kemudian perjanjian hak tanggungan lahir dengan adanya pendaftaran. Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah akta PPAT yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditur tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan hutang. Suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dapat diberi suatu kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMHT, yang mana SKMHT adalah surat kuasa yang diberikan debitur kepada kreditur untuk membebankan hak tanggungan atas objek hak tanggungan. SKMHT diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Oleh karena itu, sangatlah penting mengetahui proses pembebanan hak tanggungan agar perjanjian kredit dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dasar hukum hak tanggungan. Dasar hukum pelaksanaan hak tanggungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, UU-PA pasal 25, 33, 39 mengenai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan sebagai objek hak tanggungan dan pasal 51.
Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.